mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Ketika California sedang berduka, ternyata terdapat seorang begundal gandul bernama Bayu yang baru aja habis dipecat karena ketahuan download PUBG padahal beliau kerja di Garena, di mana baru aja menekuni pengangguran selama 1 jam. Sebuah berita yang membebankan bagi Bayu pun langsung tercipta. Aku itu ternyata lagi hamil. Kita bakalan punya anak kembar. Itu dia, kebetulan mereka belum nikah. Dicoblos sebelum waktunya cuy. Enggak, gue bercanda aja nih. Mendengar itu tentunya Bayu bagong, apalagi katanya anaknya kembar. Waduh, double kill bayar SPP. Namun kepanikan Bayu di mana nyari uang pun berusaha ditenangkan oleh emaknya. Semua anak lahir itu membawa rezekinya masing-masing. Anak membawa rezekinya masing-masing. Apa kabar para beban keluarga yang sedang rebahan? Nah, malam harinya Bunga pun mendoakan suaminya agar ia keterima kerja jadi pas pampres. Kebetulan role di Mobile Legends-nya adalah fighter. Tapi alih-alih menjadi pas pampres, besoknya si Bayu malah keterima jadi anggota PP yang mendapatkan jatah parkir di Migacoan. 6 bulan pun berlalu, kini Bunga pun udah melahirkan anak kembar. Lah, hamil 6 bulan, ngecit kandungan. Namun sayangnya salah satu member FF-nya harus terkena penyakit jantung yang membuat Bayu langsung mengerostingnya. Dalam kandungan aja udah bikin susah, sekarang lahir bikin tambah susah. Hasil daripada menyusahkan bayar rumah sakit seperti bayar tagihan cicilan Aerox, Bayu pun langsung mengamankan anaknya untuk dibuang agar tak jadi beban kehidupan. Bahkan dari yang awalnya 1 doang ingin di-giveaway-kan secara gratis, kini Bayu pun malah meng-giveaway-kan 2-duanya. Tapi untungnya salah satu berhasil diselamatkan, sementara satunya lagi malah terjun bebas ke sebuah parit, yang dimana saat diselamatkan oleh emaknya, aduh. Lah, itu bayinya kenapa bisa letoy? Meskipun sungainya dangkal seperti otak mereka, si mak pun malah tantrum minta lontong sampai mendatangkan 2 orang minion. Namun dari sore hari sampai malam hari, evakuasi ini baru bisa diselesaikan dengan kondisi mereka yang udah meningsoy. Ibu bangun, Bu. Maaf Bu, mereka sudah meninggal. Evakuasi apaan? Coba sungai dangkal gitu dari sore sampai malam. Keesokan harinya saat pemakaman si emak, niatan Bayu pun masih sama, ingin meng-giveaway-kan 1 lagi beban kehidupan yang bagi Bayu kalau udah besar pasti akan menendang pintu jika ingin sesuatu. Namun berkat Bunga memaksa ingin membesarkan anaknya, kini ia pun harus merubah statusnya sebagai janda anak 1 yang siap membuat status WA nyari yang setia nerima aku dan anakku apa adanya. Bayi apaan baru lahir udah bisa diajak ke pemakaman anjing? Terus perawakannya kagak mencerminkan bayi baru lahir. Nah, akibat sekarang ngejanda, kini Bunga harus menjadi tukang gosok keliling yang bekerja sambil membawa anaknya. Siapa tahu ketika udah besar bisa meniru pekerjaan ibunya. Jangan dong. Sementara Bayu setelah berhasil memarkir kendaraan 1000 kali, akhirnya kini Ian diangkat jadi pemilik cabang perkebunan teh yang siap berkata teh tarik 3. Dimana 2 bulan pun berlalu, kini hidup Bunga semakin melarat karena kagak bisa bayar kontrakan. Yang berita ini didengar oleh Bayu secara live streaming. Namun bukannya bantu bayar kontrakan, si Bayu malah membantu melemahkan iman Bunga dengan kata-kata pengerostingannya. Kamu masih mau ngurusin anak penyakitan itu? Hanya karena si Bunga meminta lontong ke Bayu untuk patungan buat BPJS agar bisa menyelamatkan anak mereka satu-satunya dari penyakit jantung yang seperti Ultraman Cosmos sehabis spam tembakan lasernya. Dengan cangkem VOC, kebetulan Bayu punya darah denles karena kakek moyangnya yang mengusulkan pembuatan jalan dari Nganjuk sampai Penarukan. Ia pun dengan mudah menghasut para mama di sana kalau Bunga melarang Bayu bertemu dengan anaknya. Mantan istri saya gak kasih izin untuk ketemu sama anak saya. Sehingga membuat para mama Facebook yang gampang percaya ini pun padang mengecap Bunga sebagai seorang begundal. Jangankan beginian, noh, mama di Facebook kasih gambar AI aja pada percaya. Nah, beberapa hari kemudian anak Bunga tiba-tiba tantrum kagak jelas. Setiap ngelihat wajah anaknya make video yang sama terus anjing. Dan saat dibawa ke rumah sakit, Bunga pun direkomendasikan untuk mengoperasi anaknya agar detak jantungnya tak mudah mendak-dikdukserkan. Namun karena Bunga berstatus ekonomi miskin dan tanpa BPJS, ia pun harus menabung sampai hari kiamat demi bisa menyelamatkan anaknya. Pas sudah kelar operasi malah ketimpa meteor.
Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu, kini anaknya udah tumbuh sebagai ketua guild yang memiliki visi dan misi ingin membuat rumah bapaknya seperti suasana di Los Angeles. Namun sebelum itu, potong kue dulu guys. Di hari ulang tahunnya ini, ia pun memiliki permintaan yang sangat susah dikabulkan seperti mengabulkan keinginan Wakanda bebas koruptor. Itu makin susah lagi. Aku pingin ngelihat bapak, Bu. Permintaannya bagaikan mencari penyakit. Karena permintaan anaknya ini, kini si Bunga memperkenalkan rudal yang berhasil menciptakan suci anaknya. Tapi sayangnya kata seorang minion di sana, si Bayu udah lama pindah karena harta tahtanya udah di high level, setara dengan artis mulet yang sering kesurupan kodam pocong jaipongan. Dimana saat kameramen berpindah ke rumah Bayu, berawal dari markir kendaraan di gacoan, sekarang rumahnya lebih bagus ketimbang manajer gacoan cuy. Tak berselang lama datanglah anaknya. Bapak! Stop. Swiper jangan mencuri, katakan lebih keras. Di sana sedikit sini meyakinkan bapaknya kalau ia tak akan menjadi beban keluarga yang tiap bulan harus bayar tagihan rumah sakit. Karena rupanya si Bunga udah berhasil mengoperasinya. Kebetulan di jalan dapat KTP NPC random untuk dijadikan korban pinjol. Namun meskipun udah memiliki anak yang sehat dan kekayaan yang membludak, apalagi jabatan Bayu semakin GG gaming, tak membuat Bayu ingin rujuk kembali dengan Bunga. Yang ada ia malah semakin membenci anaknya karena udah berhasil melakukan proses tumbuh kembang. Kalau kamu masih mau bawa dia harus sudah dalam keadaan sehat. Ya elah bang, namanya manusia. Mana ada manusia kagak pernah sakit. Sepulangnya dari rumah bapaknya, para warga pun udah berbondong-bagong depan rumahnya. Wah, asik kita masuk TV Cibos. Dimana ternyata selain menjadi tukang cuci gosok daki-daki tungu di baju, si Bunga juga mendapatkan pekerjaan sebagai influencer makanan yang siap menerima endorse makanan apapun dengan testimoni dari cangkem anaknya. Pantesan aja. Noh, anak Bunga lucu gemoy. Suci kira-kira mau toppingnya apa? Mau semuanya, Bu. Anjing, semua topping pun dilahap. Karena kebanyakan makan sampai ke wadah dan juga bungkusnya, saat Suci bekerja membantu ibunya menggosok kuman-kuman membandel di baju seorang NPC, jantungnya pun tiba-tiba mendak-dikduk serrrr. Yang seketika mereka membawa Suci ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tapi kata dokter di sana, Suci udah waktunya is dead jika tak segera dioperasi, sehingga nambah lagi beban pikiran di otak kecil Bunga. Kamu pasti sembuh. Uangnya pasti banyak ya, Bu. Berdoa sama Allah minta rezeki. Lah, anak lagi sekarat disuruh berdoa minta rejeki. Di sisi lain telah terjadi adegan perindapan yang membuat rudal Bayu seketika berkata, Boleh juga ini, Cibos. Oke guys, kita check out. Saya terima nikahnya. Baru kenal langsung dinikahin dong. Sehari menikahi si Sarah 008 ini pun meminta agar segera dihamili karena ia sangat ingin memiliki calon pewaris tanah suaminya supaya bisa bikin status bertuliskan pewaris nih bos, bukan perintis. Dimana karena saking susahnya diberikan keturunan, si Sarah merekomendasikan untuk ke dokter kandungan. Siapa tahu dokter kandungan bisa mengandung anak Bayu. Kok malah giveaway-kan benih lele? Namun sayangnya meskipun udah melakukan uji coba kehamilan disaksikan secara langsung di dokter kandungan, si Sarah pun tetap gagal memiliki anggota baru di kakak mereka. Ya, karma kali ya. Di tempat Bunga, ketika ia sedang memikirkan ingin meng-scan KTP majikannya untuk dipakai pinjol, tiba-tiba anaknya kembali tertidur pulas. Yang kata dokter, nasib Suci semakin tragis karena sudah waktunya billing Suci kembali ke wallpaper lumba-lumba jika tak segera dioperasi. Alhasil dengan terpaksa, Bunga pun berusaha meminjam KTP Bayu untuk dipakai pinjol. Tapi usahanya ini harus gagal karena KTP Bayu udah lebih dulu dipakai pinjol, makanya ia memiliki jabatan seperti sekarang. Namun untungnya percakapan itu didengar oleh Sarah sehingga ia tahu tsunami fakta tentang masa kelam Bayu yang ternyata adalah seorang duda yang tak mengakui anaknya. Dari dalam kandungan sampai dia lahir sampai sekarang dia selalu sakit-sakitan. Sekarang aku tahu kenapa sampai saat ini aku belum punya anak juga. Di hari itu juga si Sarah langsung berkenalan dengan istri lama Bayu sekalian memberikan suntikan dana yang dibungkus dengan amplop idaman para ladusing jika ingin dibantu lebih cepat. Anjas. Kalau nggak salam tempel mereka emang susah geraknya cu. Dimana setelah memberikan salam tempel, kini Bunga memperkenalkan anak Bayu hasil perbuatan Bayu di malam satu suruhnya bersama Bunga. Anak secantik kamu kenapa dibenci sama bapak kamu sendiri? Dari sini kita belajar cuy, laki-laki belum tentu bisa menerima wanitanya cuman mengandalkan kecantikan. Cuaks.
Meskipun memiliki bapak yang gendeng-gendengan sekalian membegestekan, tak membuat Suci jadi membenci bapaknya, yang ada ia malah makin sayang dengan Bayu, entah otak sikit sini ada yang konslet atau gimana. Tapi intinya berkat mendengar kata-kata ini semakin membuat hati Sarah 008 makin terketuk untuk menyelamatkan nyawa Suci sebelum menyusul saudaranya di akhirat. Keesokan harinya saat Bayu OTW kerja, Sarah pun buru-buru ingin menjual emasnya. Tapi Bayu malah balik pulang akibat lupa bawa sebat. Ayo, cepet Bang. Bisa-bisanya Sarah keluar kagak ngunci gerbang. Merasa curiga istrinya ingin mencari rudal bersepeda halodik, Bayu pun langsung menyusulnya. Sehingga saat transaksi uang pakai bayar operasi dilakukan, berflikerlah Bayu ke sana untuk menggagalkan pertolongan Sarah. Mas, aku minta maaf sama kamu, Mas. Kamu yang udah pengaruhi istri aku kan? Iya. Ayo. Yang kemudian memaksa membawanya pulang dengan ancaman akan mentalak Sarah jika ia masih berani menggiveaway uang secara cuma-cuma ke Bunga, sampai membuat kepala Sarah tiba-tiba lempuyengan dan jatuh pingsan. Di sisi lain, Seneng banget. Hari ini aku mau dioperasi. operasi bapak kau kagak jadi kids. Udahlah meninggal sana. Kembali ke tempat Bayu, rupanya pingsannya Sarah akibat dia udah meloginkan anggota baru di kakak mereka meskipun bentuknya baru syukuran zigot yang padahal Bayu kemarin udah dinyatakan mandul oleh sang dokter. Lah, terus bikinnya sama siapa? Beberapa hari kemudian karena Suci belum dioperasi, kini ia pun kembali kumat-kumatan kehabisan energi kanuragan di bagian jantung tanpa mengatakan Anjing, dada gua sakit. Hasil karena kata dokter mengatakan Suci harus segera dioperasi membuat Bunga kembali bersetres ria, sampai ia tak sengaja menabrak Mbak Puan edisi Wakanda Belum Merdeka karena mbak-mbak yang ini kerjanya nangis doang sementara yang di sana tukang matiin mie. Kala itu ia kebetulan membutuhkan satu ginjal untuk menyelamatkan suaminya yang kebanyakan mukbang minuman kaleng di Indo April. Dan kebetulan karena Bunga juga kepepet butuh uang, ia pun terpaksa mengorbankan ginjalnya yang sehat ini untuk suami Mbak Puan dengan harga normal tanpa diskon. Di hari itu juga mereka langsung melakukan operasi ginjal dan operasi jantung. Bahkan operasinya dilakukan secara massal agar kameramen tak kesusahan membuat video vlognya. Dimana selesainya operasi, Suci pun kini udah sehat walafiat, udah bebas mau dikagetkan gimana pun jantung kagak bakal mendak-dekduk secara tiba-tiba. Sedangkan untuk emaknya, ia pun masih belum sadar karena hanya memiliki satu ginjal yang membuatnya harus tertidur seperti putri malu untuk sementara alias koma. Malah simulasi hidup sebatang kara dong. Nah, berita mengenai Bunga koma ini akhirnya sampai ke telinga Sarah, makanya ia langsung berpikir ke rumah sakit dengan si Bayu dengan salam openingnya yang sangat khas. Suci, kamu itu selalu aja bikin masalah. Tapi untung dengan kehadiran Bu Dokter, Suci pun diselamatkan dari bapak toksik dengan menyuruhnya untuk beristirahat meskipun bukan untuk selamanya. Loh, kok malah ditinggal? Karena dokternya mageran dorong kursi roda, terpaksa Sarah merekomendasikan untuk Suci tinggal di rumahnya, memohon-mohon dengan Bayu agar diberi izin, sampai izin itu pun disetujui, tapi dengan syarat hanya sampai emaknya bangkit dari mati suri. Di hari pertamanya tinggal dengan papa begundal, Suci pun mendoakan agar anak yang keluar dari rahim emak barunya kagak jadi, agar ia satu-satunya anak yang bisa diterima oleh bapaknya. Goblok. Dimana selesainya berdoa, perut Sarah tiba-tiba kram tanpa masuk angin yang seketika dibawa ke rumah sakit. Surprise! Janin dalam kandungan ibu Sarah sudah tidak bisa diselamatkan. Doa Suci pun langsung terkabulkan. Lagian udah dikasih anak tinggal diobatin doang, malah minta ngulang buat adonan dari awal. Di malam harinya akhirnya Bunga udah sadar dari mati surinya dan sekarang langsung OTW rumah Bayu untuk mencari Suci yang kala itu sendirian dikurung di luar. You have been slain. Namun sayangnya Bunga datangnya telat sehingga udah melihat anaknya dalam keadaan tepar dan harus segera dibawa ke rumah sakit karena anugerah penyakit yang lebih ekstrim lagi sedang dikirim. Pantesan aja Bayu kagak mau punya anak kayak Suci. Maafkan saya, Bu. Anak ibu sudah meninggal. Padahal cuma dikurung di luar lu, bisa-bisanya meninggal. Lemah banget daya tahan tubuh peranakan di Wakanda ya. Beberapa tahun pun berlalu saat Bayu hendak ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan, ia pun diberikan rintangan level 1 yaitu gempa bumi. Dimana meskipun udah tergeprek plafon, si Bayu masih bisa berdiri, makanya sang editor berkelas kita menghadirkan rintangan level 2 yang lebih tidak masuk akal.
Kena ulti Blerick cuy. Ketika Bayu ingin ditolong, tiba-tiba rintangan level 3 pun tercipta, yaitu ulti Vale yang mengguling-gulingkan Bayu seperti babi guling. Bentar lagi udah siap dipakai tes kriuk di neraka. Karena di akhir finish, kepala Bayu langsung terbentur sebuah batu yang membuatnya Masih hidup? Lah, kok masih hidup? Nah, saat dibawa ke rumah sakit, Kenapa gelap di sini? Siapa yang matikan lampu? ternyata mata Bayu udah terkena dark system yang hanya bisa melihat kegelapan doang. Alhasil karena tahu ini semua adalah azab, udah menelantarkan anak sendiri, Sarah pun membawa Bayu ke makam suci, tapi bukannya minta maaf, malah ngerosting. Hei Suci, kamu udah mati masih nyusahin. Akibat begitu membegegestekan Bayu, kini ia kembali diberikan cobaan yang lebih GG gaming, di mana tombak Moskov tiba-tiba memberikan stun kaki Bayu sampai kondisi kakinya seperti ini. Mana ada orang buntung kakinya malah standing? Di mana sesudah kaki buntung standing, kini lagi-lagi muncul gempa bumi yang membuat Bayu terjatuh dari kasur sampai tergeprek meja kasur BPJS-nya, yang saat ini membuat Bayu seketika wasted dengan mengambil ancang-ancang mangap-mangap. Jika memang ini waktunya. Lah, masih hidup dong. Ini baru gua suka cuy, si Bayu ternyata user tank. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu, rupanya si Bayu masih hidup dan anaknya udah tumbuh kembang. Tapi ketika si bocil ngep-ngep ini disuruh doain bapaknya agar mati, kebetulan emaknya udah ngebet kawin lagi. Akhirnya doa itu pun terkabulkan, sampai akhirnya Bayu pun seketika wasted. Susah-susah ngerawat 10 tahun, tahu-taunya mati. Nah, ketika penguburan jenazah Bayu, tiba-tiba liang lahatnya full berisi ulti Blerick. Bahkan saat para warga ingin membersihkannya, surprise! Ya ampun. Tombak Moskov pun menutup akses liang lahatnya dengan pohon yang sangat real banget. Ini mah bukan properti film cuy, asli. Alhasil mereka pun harus menggali liang lahat baru sampai hari berubah skin. Dan tetap saja tiap liang lahat yang digali selalu isi hadiah di dalamnya. Namun untung berkat si bunga mengingat pesan immortal anaknya. Kalau aku nanti meninggal, aku ingin dekat sama Bapak. Itu dia, sampai akhirnya makam baru harus tergali lagi tepat di samping Suci. Yang padahal rute perjalanan Bayu dan Suci berbeda, si Suci ke surga, si Bayu ke neraka. Tapi untung berkat pesan immortal itu akhirnya film ini bisa selesai karena para warga berhasil mengubur Bayu yang sangat beban. Sedangkan istri-istri Bayu sekarang siap dilahap oleh para warga jika memenuhi persyaratan kriteria mereka. Tamat?